warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa rapikan dulu tempat duduknya, jangan sampai ada yang berantakan. Sudah Bu. Ya, kalau masih ada yang lihat temannya ngobrol, diminta untuk diam dulu karena kita akan berdoa bersama-sama. Oke, ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoa. Semuanya berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu akan minta kalian untuk bersemangat pagi hari ini karena masih pagi hari ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, kenapa Ibu selalu minta kalian untuk bersemangat pagi? Karena Ibu minta ke kalian untuk fokus dulu belajarnya dengan lebih nyaman, dengan hikmat, dan Ibu minta luruskan niat kalian. Kenapa kalian ada di kelas ini? Kenapa kalian berangkat ke sekolah pagi hari ini? Ya, untuk kita tetap fokus dalam pembelajaran. Oke, kalau begitu Ibu akan nanya sama kalian, siapa tadi pagi yang salim kepada kedua orang tuanya? Salim Bu. Salim. Terus tadi siapa yang ketemu Bapak Satpam sama Bu gurunya? Terus kalian salim atau enggak? Salim Bu. Salim. Terus ada tidak yang berangkat ke sekolah, ketemu orang yang tidak mampu atau pengemis, terus kalian sedekahkan uang kalian? Ada? Ada Bu. Ada. Kalau gitu kalian tahu tidak itu perilaku dari apa? Gak tahu Bu. Itu adalah perilaku terpuji dari hormat dan rasa empati kalian. Ada yang tahu rasa empati dan hormat itu apa? Enggak Bu. Rasa empati dan hormat. Empati. Maka dari itu hari ini Bu akan membahas tentang empati dan hormat. Rasa empati itu apa Bu? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Atau sama halnya merasakan dirinya mempunyai perasaan yang sama dengan orang lain lalu membantunya. Itu yang dinamakan rasa empati atau sikap empati. Sikap empati ini juga sangat dianjurkan oleh Islam. Karena apa? Ini merupakan sikap yang terpuji. Di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 8, boleh dibuka Al-Qurannya sama-sama? Sudah? Sudah Bu. Boleh dibacakan siapa saja? Mirna boleh dibacakan beserta artinya? Boleh Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Artinya, apabila saat pembagian warisan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sekadar dari harta itu dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Sadaqallahul-azim. Terima kasih Mirna sudah membacakan. Ada yang tahu maksud ayat tersebut apa? Tidak tahu Bu. Maksud dari ayat tersebut adalah apabila ada kerabat, anak-anak yatim, atau orang-orang miskin menyaksikan pembagian warisan, maka berilah sebagian harta itu sebagai tali kasih atau kepedulian terhadap sesama. Jadi ayat tersebut mengajarkan bagaimana kita harus peduli terhadap sesama. Rasa empati juga sama dengan rasa iba atau kasihan terhadap orang yang terkena musibah. Jadi, kalau ada anak-anak di sini melihat temannya terkena musibah banjir, dan kalian ada rasa ingin menolong, rasa peduli, berarti kalian sudah mempunyai sikap empati ini. Ya, oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu. Kalau gitu Ibu akan kasih 4 kunci agar kalian terbiasa melakukan sikap empati ini. Yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Kenapa kita harus peka terhadap perasaan orang lain? Karena
itu merupakan langkah pertama untuk kita saling peduli terhadap sesama. Contohnya, kalau ada teman kalian yang merasa sedih atau murung di kelas ini, nanti habis kelas ini selesai, kalian bisa tanyakan sama teman-teman kalian, kenapa tadi kamu sedih? Kenapa tadi kamu murung? Ayo mau cerita nggak? Ada yang bisa dibantu? Nah, itu merupakan langkah awal untuk kalian bisa bersikap empati terhadap sesama. Yang kedua adalah membayangkan bahwa dia adalah aku. Kenapa harus membayangkan seperti itu? Karena kita harus merasakan apa yang terjadi oleh teman kita. Misalkan udah istirahat, ada teman yang tidak jajan, ditanya kenapa tidak jajan, lupa, nggak bawa uang saku. Nah, kalian rasakan kalau kalian tidak bawa uang jajan yang biasanya jajan banyak, nanti kalian nggak bisa jajan, nanti malah lapar. Nah, kalian harus rasakan itu. Bagaimana kalian merasakan penderitaan atau perasaan orang lain, perasaan teman-teman kalian. Ya, yang ketiga, berlatih dari sekarang untuk mengorbankan apa yang menjadi milik kita. Kalau tadi teman kita tidak bawa uang saku, maka kita korbankan apa yang dari diri kita, uang jajan kita. Bisa saja uang jajan kita biasanya 10.000 dikasih orang tua, kita kasih ke teman kita, kita sharing. Misalkan 10.000 dibagi 2, 5.000 buat jajan bersama, supaya nanti istirahat kita makan bersama. Jadi nanti pas masuk kelas lagi kita juga dalam keadaan yang baik, ya. Itu. Yang keempat, membahagiakan orang lain. Kalau kita sudah melakukan 3 hal ini, maka tentu saja kita otomatis membahagiakan orang lain. Tadi teman kita yang kita bantu tentu saja merasa bahagia karena kalian peduli sama teman kalian, kalian perhatian sama teman kalian, ya. Iya, maka dari itu ibu kasih 4 kunci ini. Kalau kalian sudah berlatih dari sekarang, maka kalian akan bisa melakukan sikap empati ini tanpa kalian sadari. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Kalau begitu, ibu akan tulis hadis terkait tentang rasa sikap empati ini. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Oke, dibacakan bareng-bareng. An Abi Musa radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Artinya, dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengkokohkan. Apa maksud dari hadis ini? Ada yang tahu maksud dari hadis ini? Maksud dari hadis ini adalah bahwasannya menegaskan bahwa kita harus saling peduli terhadap sesama, harus saling membantu terhadap sesama sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim.
kita sangat dianjurkan untuk saling peduli dan menolong, karena Allah sangat benci terhadap orang-orang yang sombong dan egois, orang-orang yang tidak peduli, yang acuh terhadap lingkungannya, terhadap teman-temannya. Kalau di sini masih ada anak-anak yang acuh, yang egois, yang sombong sama temannya, harus dilatih dari sekarang, dihindarkan dari sekarang untuk saling peduli terhadap teman-temannya. Kemudian dari sini ada yang ditanyakan, Ibu hapus ya. Ya. Kalau begitu Ibu akan membahas tentang hormat. Hormat. Apa itu hormat? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu hormat? Tidak. Kali ini Ibu akan membahas hormat kepada orang tua dan hormat kepada guru. Kenapa Ibu bahas dua hal ini? Yang pertama, orang tua. Orang tua adalah orang terdekat kita pada saat di rumah. Kenapa harus guru? Guru adalah orang terdekat kita pada saat kita di sekolah. Nah, maka dari itu Ibu akan bahas dulu yang pertama, hormat kepada orang tua. Kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Ibu yakin di sini anak-anak pasti dekat dengan kedua orang tuanya, ya? Atau tidak, Bu? Saya dekat dengan ibu saja. Saya dekat dengan bapak saya saja, Bu. Nggak apa-apa, karena kalian memiliki kedua orang tua gitu. Dan kalian juga harus ingat jasa-jasa mereka itu apa untuk bisa hormat kepada kedua orang tua. Yang pertama, dari ibu dulu. Apa jasa-jasa ibu? Jasa-jasa ibu sudah mengandung, melahirkan, menyusui kita dengan kasih sayang, dengan perhatian, dan banyak hal lainnya. Apa saja jasa-jasa ayah? Jasa-jasa ayah, misalkan ayah pergi pagi, pulang malam, terus langsung tidur karena kecapean. Diharap dimaklumin saja oleh kita sebagai anak, karena orang tua memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita untuk keseharian, kebutuhan pendidikan kita. Maka dari itu kita harus hormat kepada kedua orang tua. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Kalau begitu hormat kepada guru. Kenapa kita harus hormat kepada guru? Kalau tadi kita harus berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, maka kita juga harus berbuat baik dan berbakti kepada guru kita, karena gurulah yang telah mendidik dan mengajari kita ilmu. Gurulah yang mengajarkan adab kepada kita. Kita tahu baik buruk itu dari guru dan hal lainnya. Banyak yang diajarkan oleh guru, banyak peran guru untuk kita sampai di sini, sampai di kelas ini dengan ilmu-ilmunya. Maka dari itu kita harus hormat kepada guru. Kita harus hormat kepada orang tua gitu. Karena yang tadi Ibu kasih tahu di awal, Ibu tanya di awal, kenapa kalian harus hormat kepada ibu dan bapak kalian, guru kalian kalau kalian ke sekolah? Itu pentingnya karena mereka telah memberikan hal terbaik untuk kita. Jasa-jasa mereka sangat luar biasa untuk kita. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau begitu, Ibu minta kalian diskusi dan simpulkan dengan teman sebangku kalian tentang yang pertama, apa sih pentingnya empati dan hormat itu? Yang kedua, bagaimana cara berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru? Karena tadi Ibu sudah memberikan 4 kunci untuk kita agar kita bisa berempati, maka Ibu akan minta kalian cara berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru. 2 hal itu. Kalau sudah didiskusikan dan disimpulkan, boleh sampaikan ke Ibu. Silahkan kalian diskusi. Ada bagaimana? Ada yang mau ini menjawab? Mirna, Bu. Oh, boleh Mirna, silahkan.
Empati itu sangat penting, Bu, karena kita harus menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Perilaku menghormati kedua orang tua, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihat, membahagiakan keduanya. Cara berbakti kepada guru, mengucapkan salam apabila bertemu, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam kelas, rendah hati sopan, melaksanakan nasihatnya, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Oke, bagus Mirna, mewakili teman-teman, terima kasih. Ya, yang dikatakan Mirna tadi, empati itu sangat penting karena untuk bisa menjadikan diri kita peduli terhadap sesama. Terus tadi yang dikatakan Mirna tentang berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua dengan mengikuti nasihatnya. Kalau kata mama, jangan pulang sore-sore kalau main, diturutin karena itu adalah hal yang terbaik buat kita. Bisa saja nanti sore kemalaman, nanti lupa jalan untuk pulang ya. Makanya dari hal-hal baik kita hormati orang tua, begitu caranya, bagus. Terus tadi tentang guru, kalau kita di kelas perhatikan guru, terus sopan santun, itu sangat perlu karena gurulah yang mendidik kita, maka kita harus hormati itu. Baik, Ibu rasa anak-anak di sini sudah mengerti, maka dari itu dicukupkan saja materi hari ini. Jangan lupa untuk berlatih dari sekarang untuk memiliki sikap empati dan hormat, karena kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi ya anak-anak. Oke, maka dari itu untuk tugas minggu depan Ibu akan kasih tugas kalian tulis perilaku empati dan hormat kepada guru dan orang tua yang telah kalian lakukan. Mau sebanyak apapun silahkan tulis, nanti Ibu akan periksa minggu depan. Karena minggu depan Ibu akan bahas sedikit tentang rasa empati ini dan hormat. Oke anak-anak? Siap untuk mengerjakan tugas? Siap, Bu. Siap untuk memahami lagi tentang empati dan hormat ini? Siap, Bu. Oke, cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.